الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Teman-teman sekalian, kali ini ada yang berbagi ilmu untuk kita semua. Jadi seseorang yang bertanya itu hakikatnya adalah berbagi ilmu kepada kita semua, sehingga orang bertanya ini pada dasarnya memberi atau beramal soleh untuk kebaikan. Nah, kali ini datang pertanyaan dari Banyuwangi, Bapak Agus Nun. Pertanyaannya adalah, apakah bisa orang tua usia di atas 60 tahun menghafal Al-Quran 30 juz? Dan apakah di Al-Firos juga ada santri usia di atas 60 tahun yang sedang menempuh hafalan 30 juz? Terima kasih atas jawabannya. Baik, kita simak. Spontan kita jawab tadi melalui voice WA, dan kita sudah minta izin untuk diinfokan ke khalayak sebagai amal soleh Bapak Husnun sebagai penanya dan kepada kita semua. Selamat menyimak. Nggih, Pak Husnun. Ada. Jadi Al-Quran itu sudah dijamin oleh Allah. Dalam surat Al-Qamar itu sampai 3 kali ayat itu Allah ulang, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh benar-benar telah aku mudahkan Al-Quran itu untuk diingat, untuk dipelajari, untuk dianalisa, untuk dihafal, untuk dimengerti. Jadi fahal mim mudzakir, maka adakah di antara orang-orang yang akan mengingatnya, menghafalnya, mempelajarinya. Dari dasar itu maka banyak fakta bahwa ibu-ibu usia 80 tahun itu mulai menghafal dari nol dan bisa 30 juz. Juga banyak kisah-kisah yang memang orang kelumpuhan otak sekalipun, orang idiot sekalipun itu bisa. Artinya firman Allah ini, mukjizat Allah ini benar adanya. Di Al-Firos yang mukim tidak, tapi kita melayani online, Pak Gusnun. Jadi online itu kita pakai cara termudah. Jadi motif kita itu hanya bagaimana seseorang itu sehari-hari bergelut dengan menghafal Al-Quran. Jadi kita kasih beberapa ayat untuk disetorkan setiap pekan sekali, dengan contoh murotal, dengan lagu, dan dengan makhorijul huruf yang sudah tertentu itu ada. Kita bahkan dalam satu pekan itu kita terima setoran full. Yang hari Jumat itu setoran hari Jumat, yang hari Rabu itu ada grupnya masing-masing. Semoga kalau kerso ya seperti itu, misalnya kita bimbing lewat online dan itu bisa. Satu hal Pak Gusnun, kalau seseorang berazam menghafal Al-Quran, berniat menghafal Al-Quran dari niat yang bulat dan usaha yang real, meskipun lah orang itu belum bisa baca Al-Quran, baru belajar Iqra dengan niat ingin menghafal Al-Quran, dan dia baru belajar 2 hari 3 hari, masih baru belajar makhorijul huruf, misalkan ain itu yang benar bagaimana, kha yang benar bagaimana, dengan azam atau dengan iktikad kuat bahwa kalau sudah bisa baca mau menghafal Al-Quran, maka Allah beri kemudahan. Apabila ternyata baru belajar beberapa huruf itu sudah meninggal, insya Allah itu sudah dianggap sebagai hafiz Quran, karena disempurnakanlah niatnya itu oleh Allah. Ini merujuk pada satu riwayat kisah dalam Bukhari Muslim itu, Rasul menceritakan ada seorang pembunuh 100 jiwa, bahkan dia ingin bertaubat dan ditunjukkanlah tempat pertaubatan itu, maka dia berjalan ke arah kampung pertaubatan itu. Di tengah perjalanan entah karena apa dia meninggal, tapi niat kuat dan upaya mau bertobat sudah jalan. Nah, di tengah jalan dia meninggal itu, maka malaikat rahmat dan malaikat azab berebut kan itu. Kisahnya sangat populer, ini pasti juga pada tahu, jangan pasti juga sudah tahu. Akhirnya Allah apa? Allah merekayasa. Jadi antara malaikat rahmat dan malaikat azab itu berebut. Malaikat
azab berargumen bahwa orang ini belum melakukan apa-apa, belum melakukan ibadah apa-apa dalam pertaubatannya, dia sudah membunuh 100 jiwa. Nah, malaikat rahmat menyatakan bahwa orang ini sudah berniat dan sudah mewujudkan niatnya, sudah berupaya berjalan ke arah pertaubatan. Akhirnya Allah menurunkan satu lagi malaikat berbentuk manusia untuk menjadi penengah di antara keduanya dengan petunjuk dari Allah. Maka malaikat ini mengatakan, ya sudah, sekarang diukur saja jenazah ini lebih dekat ke kampung yang dituju mau bertobat itu apa lebih dekat ke kampung asalnya, gitu toh. Nah, setelah di saat itu terjadi, Allah memerintahkan pada bumi untuk bergeser. Jadi bumi itu direkayasa oleh Allah untuk digeser mendekat kampung tujuan, itu didekatkan ke jenazah. Nah, berarti padahal sebenarnya dia itu belum sampai ke tengah-tengah, itu masih lebih dekat ke kampung asalnya. Padahal perjanjiannya antara malaikat rahmat dan malaikat azab tadi itu, kalau lebih dekat ke kampung asalnya maka dia menjadi haknya malaikat azab. Kalau lebih dekat ke kampung pertaubatan, dia menjadi haknya untuk mendapat rahmat dari malaikat rahmat atas izin Allah. Tetapi Allah berpihak kepada kasih sayang itu, pada rahmat itu, didekatkanlah buminya. Ini akhirnya diukur dan hanya selisih sejengkal, Pak Asnun, sejengkal. Ini artinya apa? Niat yang sudah bulat untuk bertaubat atau untuk menghafalkan Al-Quran, meskipun kita belum memulai menghafal, baru kita persiapan beli Iqra, beli turutan, belajar alif ba ta misalkan seperti itu, tapi sudah ada action gitu, sudah ada niat yang kuat dan sudah ada action. Ternyata kita meninggal di saat-saat seperti itu, maka merujuk pada riwayat sahih yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang ini sudah dianggap bertaubat dan taubatnya sudah diterima oleh Allah, dan dia menjadi haknya pengelolaan ruhnya ini ke malaikat rahmat, artinya masuk surga gitu. Orang yang sudah berazam meskipun usia berapapun, meskipun belum bisa melafalkan ain, masih ngain gitu, masih sa juga belum bisa, juga sin masih belum cetha begitu, tapi punya niat kuat gitu, terus memulai belajar makhorijul huruf, melafalkan huruf dengan benar, terus dia kedapatan usianya sampai di situ mati, insya Allah ini sudah dianggap sampai pada niat yang diniatkan. Innama a'malu binniyat itu maksudnya segala amal seseorang itu akan ditimbang, disampaikan pada niat kuatnya yang dia wujudkan itu. Maka kalau dia berniat menjadi hafiz Quran dengan amaliyah yang hanya sedikit itu, maka sudah dianggap dia hafiz Quran. Makanya siapapun kita, seberapapun tingkat kecerdasan kita dalam menghafal, di samping memang ada jaminan dari Allah bahwasanya Al-Quran itu sedemikian dimudahkan oleh Allah, tapi juga ada backup jaminan dari Allah bahwa orang yang sudah berniat kuat dan mewujudkan niatnya itu meskipun belum sampai, maka Allah sempurnakan niatnya itu sampai pada apa yang diniatkan. Kita sudah umur 62 tahun, 63 tahun, 70 tahun, tapi pingin menjadi hafiz Quran, pingin kelak di surga itu memberikan mahkota cahaya kepada kedua orang tuanya, memberi jubah kehormatan, kemuliaan kepada kedua orang tuanya, dan diberi hak mensyafaati 70 anggota keluarganya untuk juga masuk surga. Meskipun kita berangkat dari usia 65 tahun dan sepertinya secara eksak itu tidak mungkin untuk bisa hafal 30 juz Al-Quran, insya Allah derajat kita akan sampai ke sana, insya Allah. Jadi ini satu bentuk argumen, alasan kenapa seberapapun usia kita tidak layak untuk berputus asa, tidak layak untuk tidak berniat untuk menjadi hafiz Quran. Itu ya, mudah-mudahan dimudahkan Pak Kusnun, sekeluarga, dan siapapun yang mendengarkan voice ini, mudah-mudahan jadi satu pencerahan baru ya
siapapun kita bisa menjadi hafiz Quran. Selain secara teknis sudah Allah mudahkan, jaminan Allah terhadap penghargaan dari niat itu juga sudah sedemikian cetha welo-welo, terang benderang, sehingga kita insya Allah pasti menggapai itu, asalkan niat dan upaya kita wujudkan. Demikian, mudah-mudahan barokah. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.